Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, panjang umur, sehat badan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan berkah limpah dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selawat salam yang sama-sama kita curahkan atau kita kirimkan kepada arwah baginda alam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Yang ketiga kalinya langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, silakan kalian isi absen dulu di dalam grup. Absennya kita di dalam grup. Kemudian kalian yang ketua kelas tolong catat nama-nama orang-orang yang masuk pada hari ini, dan juga yang sakit juga dicatat. Habis itu nanti kirim ke chat pribadi nanti. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang tayamum perempaan kelompok, dan materi kita pada hari ini yaitu tentang bubur. Ada yang tahu tentang bubur? Tidak, Pak. Bubur, pengertian bubur dalam pengertian syara adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pimpinan Islam. Jadi orang bubur ini adalah orang Islam yang memberontak atau orang yang congkak atau yang tidak mau diatur oleh pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bubur bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Biasanya itu orang bubur itu orang Islam, yaitu memperbuat bubur. Dia itu tidak mengikuti pemerintah Islam, kemudian dia memisahkan diri atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bubur dan dikenai had bubur jika beberapa kriteria melekat pada diri mereka. Yang pertama, memiliki kekuasaan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penantang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bubur. Selanjutnya yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tidak mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tidak mereka menolak kewajiban. Jadi yang kedua ini, orang bisa dinyatakan bubur apabila dia telah mempunyai alasan untuk tidak mengikuti prinsip tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Jadi orang bubur ini biasanya itu tidak mengikut karena dia itu memiliki pengikut. Kemudian yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Nah, kalau yang keempat ini memiliki imam yang ditaati, jadi orang bubur ini dia itu memiliki imam yang ditaati bukan di kalangan imam yang disahkan. Kemudian bagian B, tindakan hukuman terhadap bubur. Para bubur harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam, melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran pada mereka harus dimulai dengan cara paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara paling tegas. Nah, jadi kayak gini, orang bubur itu tidak gampang dia itu berubah. Jadi untuk merubah orang yang bersifat bubur ini, itu ada tahapnya. Seperti yang contoh di bawah, yaitu contoh yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakini hingga ketidaktahuannya atau keraguan itu hilang. Kemudian yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam besar. Jadi yang kedua ini yaitu
dengan cara apabila syarat utama tidak ampuh atau tidak berhasil, bisa orang buat ini diajak, kemudian dinasihatin agar dia itu bisa berubah. Jika nanti tidak mau berubah juga lagi, ambil yang ketiga. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jadi yang ketiga ini, apabila orang buat ini tidak bisa dinasihati, yang kedua tadi, itu bisa diberikan perumpamaan ancaman. Kemudian nanti bisa dikasih batas waktu kapan dia mau berubah. Kemudian yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Jadi yang keempat ini, apabila orang itu masih berbuat perilaku buat dengan cara yang ketiga tadi, dia kasih surat ancaman untuk diperangi. Tindakan selanjutnya adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Status hukum pembangkang. Kalangan buat tidak dihukum kafir. Oleh sampaikan hal ini dalam firman-Nya pada surah Al-Hujurat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu. Yang artinya, dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikan antara keduanya. Jadi maksud ayat yang disebut atas ini, orang buat sama orang kafir itu berbeda apabila kalian itu diperangi. Pembangkang yang taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Jadi orang ini tadi sudah diperangi, jadi orang bangkang, orang buat tadi diperangi, tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu para buhut yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Kemudian orang buhut ini kalau diperangi ini tidak boleh ditawan secara sadis atau kayak disiksa. Lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Adapun harta mereka yang dirampas tidak boleh disamakan dengan harta ghanimah. Ada yang tahu harta ghanimah? Harta ghanimah adalah harta hasil rampasan perang. Beda orang kafir sama orang muslim. Jadi kalau orang kafir itu harta rampasannya kalau misalkan sudah ditaklukkan, itu harta itu bisa menjadi harta kita. Cuma kalau harta buhut, kalau dia sudah diperangi, kemudian apabila dia sudah sadar, harta itu dikembalikan lagi. Baiklah, sampai sini ada yang tanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nanti minggu depan pembelajaran kita itu selanjutnya, yaitu materi tentang pengadilan. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.